Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, kembali kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dalam kesempatan di malam hari ini kita bersama-sama dapat kembali menunaikan peribadatan berjamaah. Kita lanjutkan dengan pengajian agama. Tentunya kita niatkan ini semua untuk ibadah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga tercatat sebagai satu amal ibadah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala pahala yang berlipat-lipat ganda di sisinya. Amin. Kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita tentang sifat 20 pada halaman 9. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ke-8 ya. Ada ingat lagi dah dikasihnya semalam Pak. Ke-8 kalau kira-kira Ke-8 wajib i'tiqad la ta'thira li syai'in min al-kainati bi tab'i. Artinya wajib bagi sekalian mungkin bahwa ia tiada memberi bekas dengan tabiatnya. Ke-9 tiap-tiap lainnya kepadanya, maka nyatalah kelaziman kekayaan Tuhan Jalla wa Azza daripada tiap-tiap lainnya dan berkehendak tiap-tiap lainnya kepadanya dengan 50 aqaid yang tersebut itu. Bapak sekalian yang dirahmati Allah, ini adalah 9 dari keyakinan kita yang menjadi keyakinan kita. Jadi selain 41 yang sudah kita bahas pada sifat 20 itu, ada lagi tambahannya, yakni ada 9 aqaidul iman yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, di antaranya yakni pada nomor 8 dan nomor 9 tadi, bahwa semua yang mungkin, segala sesuatu yang mungkin. Semalam sudah disampaikan, mungkin ini adalah sesuatu yang sifatnya berubah-ubah, sesuatu yang sifatnya baharu, yang berubah-ubah. Semuanya itu yang ada di alam semesta ini
itu namanya mungkin. Sesuatu yang menerima kemungkinan, sesuatu yang menerima perubahan. Contoh kita manusia, kita ini adalah termasuk yang mungkin. Kenapa? Karena kita selalu berubah-ubah dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, dan tidak ada yang mampu mencegah perubahan itu. Jadi kita ini mungkin berada. Yang paling sederhana, pertumbuhan kita. Dari kita dilahirkan oleh ibu kita, kemudian menjadi asalnya menjadi bayi, kemudian menjadi anak-anak, kemudian menjadi remaja, menjadi dewasa, menjadi tua, dan akhirnya wafat. Itu adalah ketentuan perjalanan hidup kita yang tidak bisa diubah-ubah. Perjalanan siklus kehidupan kita itu yang normal. Yang normal. Ada juga kada normal. Maksud kada normal itu kada sampai umur. Dipanggil Allah sudah. Kalau yang normal tadi kayak itu perjalanan hidup kita. Dari kita mulai kita dalam parut umat, kemudian kita lahir ke dunia sebagai bayi yang kada tahu apa-apa, kemudian kita menjadi kekanak-kanak, kemudian kita menjadi remaja, menjadi dewasa, menjadi tua, dan akhirnya meninggal. Nah, itu perjalanan hidup kita. Tidak ada yang bisa merubah itu semua dengan kekuatan apapun, terkecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kada dengan kawannya. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, di dalam keyakinan kita tadi, yang nomor 8 tadi, tiada memberi bekas dengan tabiatnya. Jadi semuaan kita tidak bisa memberikan mudarat dan juga tidak bisa memberikan manfaat. Sementara yang ke-9 itu adalah lawannya, artinya sifat mustahilnya. Mustahil dalam yang ke-9 ini, dan ini wajib kita yakini, sekalian yang mungkin itu memberi bekas dengannya, dengan tabiatnya, dengan alam sifat alamiahnya itu, dengan dirinya sendiri. Makanya di pertemuan yang sebelumnya kan kita sampaikan, karena ini masalah keyakinan pala, artinya sesuatu yang mesti menjadi keharusan bagi kita untuk mempercayainya sebagai orang-orang yang beriman. Lading itu tidak bisa memberi bekas kepada benda yang disentuhnya berupa luka. Api tidak bisa memberi bekas pada sesuatu yang disentuhnya berupa hangus. Air, luar biasa nih saya keyakinan nih, tidak bisa memberi bekas lawan benda yang disentuhnya berupa basah. Meskipun dalam hukum adat kebiasaan, bila tersentuh api itu terbakar atau hangus, bila tersentuh oleh banyu itu akan basah, bila tersentuh oleh lading itu akan luka. Hukum kebiasaan umumnya, tapi kada mesti seperti itu. Kada mesti harus seperti itu, kada mesti. Kayak kalau lapar Nabi Ibrahim dilemparkan oleh orang-orang kufar saat itu ke dalam api. Ternyata api tidak bisa membakar. Artinya ada berlaku hukum adat, hukum alam. Nah, jadi kada bisa kita yang memberikan itu semua. Ini dalam masalah keyakinan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang memberi kemudaratan dan tidak ada pula yang memberikan manfaat, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini akan menjadi menarik ketika kita kaitkan dengan kasus dan isu yang berkembang sekarang, yakni si virus si virus corona. Ya Allah, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Luar biasa nih, kebesaran corona ini dibicarakan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu.
mampu mengalahkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, mampu mengalahkan sehingga membuat manusia sebagian kita menjadi gentar, menjadi panik luar biasa. Nah, luar biasa. Nah, padahal sebagai orang yang beriman, kita tentunya meyakini akan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa hanya Allah yang memberikan manfaat, bahwa hanya Allah yang bisa memberikan mudarat kepada orang-orang yang dikehendakinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan ada sesuatu yang dapat menimpa kepada kami kecuali itu semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujar pepatah, malang tak dapat di untung tak dapat diraih, malang tak dapat diolah. Jangan tak balik lagi. Karena kita semua berada dalam genggamannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita kemana pun kita lari karena Allah dalam genggamannya sudah kemana bukan. Aman Allah taala hendak berkehendak kita karena virus biar kita ke ujung hutan, ke daerah yang terpencil, yang paling jauh yang tidak tersentuh oleh manusia. Karena apakah harusnya sebab-sebabnya ada? Ada aja sebab-sebabnya hingga kita kalah. Sebaliknya, apabila Allah berkehendak kita kadang-kadang biar betatai kehigaan orang positif kena virus kadang-kadang. Ini keyakinan dulu malah. Ini ulun membujarkan keyakinan dulu. Kita membujarkan keyakinan kita dulu. Karena masalah tindakan lain lagi. Nah, masalah tindakan lain belum. Jangan terhenti sampai di sini aja. Nah, bila terhenti saya di sini aja, salah keyakinan dia jadi jabariyah ya. Kadang tindakannya, maka kan iman itu al-tasdiqun bil qalbi, taqrirun bil lisan, wal 'amalu bil jawarih. Kan kayak itu kalau membenarkan dalam hati, mengikrarkan dengan lisan, membujurkan, mengamalkan lawan anggota tubuh. Itu Pak iman yang membujurkan. Itu iman yang membujur. Nah, jadi jangan separuh aja. Nah, jangan separuh aja kita. Ada tindakan. Nah, ya. Tapi sebelum lagi kita. Nah, dikhawatirkan ini takutan lawan selain Allah. Nah, itu takutan lawan selain Allah. Padahal Allah adalah Al-Muhyi Al-Mumit. Ya Allah yang menghidupkan dan mematikan. Nah, virus untuk mematikan manusia itu sangat berhajat lawan Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala bila hendak mematikan manusia kada berhajat lawan virus. Artinya kada mesti virus kan? Ada virus kan? Ada virus kan? Mihana mati. Mihana mati. Sebaliknya, nah kayak itu juga. Kada berhajat Allah Ta'ala lawan makhluk untuk menentukan takdirnya, menentukan takdir makhluk. Ada berhajat. Yang dibayang menjadi keyakinan kita dulu. Nah ada ini kan kita kadang lebih terpandang pada sebab musabab ya Allah. Nah, jadi ibaratnya ya kada salah juga Bang. Kalau kita kadang orang meninggal apa aja? Apa garing ke apakah? Nah, kadang kita terpandang sebab-sebabnya Allah. Nah, itu kan ada apa-apa manusiawi aja, cuman yang sampai ke hati itu yang sampai ke hati karena bisa merusak keyakinan. Wah ya ini bila kita batok-batok, bila selisih-mahan, bila awal panas ya sudah. Padahal ada mesti. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian ya, ada bahaya Allah Ta'ala lawan virus untuk mematikan siapa. Begitu pula, itu tadi virus itu sangat berhajat untuk mematikan seorang hamba dari hamba-hamba Allah.
Nah oleh karena itu apa yang kita lakukan Bapak Ibu sekalian? Tentunya lah, selain keyakinan, nah ini pulangnya. Nah, keyakinan sudah kita teguhkan. Kemudian kita ucapkan dalam lisan la ilaha illallah kita. Nah, artinya kita meyakini bila Allah memang ada berkehendak untuk kena, ada kena kita. Sebaliknya bila Allah berkehendak untuk kena, biar dia menghindar sejauh-jauhnya, sejauh-jauhnya kita menghindar tetap kena kita. Itu keyakinan kita Pak. Takrirun bil lisan. Nah, yang kedua, yang berikutnya ini Pak. Wal amalu bil jawarih. Nah, ada tindakan dengan anggota tubuh. Nah, ini Pak, kadang kita menjadi salah kaprah, menjadi salah paham, atau menjadi kurang terbatasnya pengetahuan kita. Lalu terkadang kita kemudian takanya beriah tadi, ya, kada usaha untuk itu. Semalam kan sudah ulun sampaikan dan contohkan oleh Pak Abdullah. Ketika kita melakukan perjalanan, dalam hati kita meyakini semua bahwa yang memberikan keselamatan atau memberikan kemudaratan dalam perjalanan kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu keyakinan kita. Bila kita selamat, berarti memang Allah berkehendak kayak itu. Bila kita kena mudarat, berarti memang Allah berkehendak kayak itu. Itu dalam hati kita. Tetapi Pak Alam, kita harus tindakan kita. Nah, ini perlu kita harus melakukan tindakan yang dibenarkan oleh agama. Nah, inilah tawakal yang sesungguhnya. Yang meyakini bahwa yang memberikan keselamatan, yang memberikan kemudaratan dalam perjalanan itu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pian dalam tindakannya mesti mentaati aturan-aturan manusia yang berlaku. Syariatnya apa? Belem. Apalagi besim. Apalagi bila ada taati rambu-rambu lalu lintas, itu syariatnya. Bila pian misalnya memang kana juga, itu memang sudah takdirnya. Tapi kalau pian misalnya Pak Allah, dengan keyakinan yang pian tanamkan dalam hati tadi sudah bujur, cuman syariatnya tersalah. Belum ada, besim ada. Melanggar aturan lalu lintas, kadang mengindahkan aturan lalu lintas. Kira-kira yang selamat apa? Makanya jadi Allah Ta'ala bila dapat keburukan gitu, seorang dua nang kada takut nang melanggar gitu. Ini kan adab kita. Bila kita dapat keburukan, berarti itu bukan salah Allah, salah seorang. Pasti ada salahnya di diri seorang kan. Yang disalahkan Allah Ta'ala sudah memberikan rambu-rambunya sudah. Nah, kalau misalnya anak juga, nah itulah takdir dari Allah, ambil hikmahnya, ambil kebijaksanaannya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu sekalian, terus ini Bro. Nah, tindakan kita kayak apa Pak? Kita waspada. Itu yang penting. Apa yang menjadi rambu-rambu dari pemerintah kita? Apa yang menjadi aturan-aturan dari pihak kesehatan? Kita taati. Ya kalau kita taati. Jangan keyakinan yang itu aja yang kita bawa baik, tapi kadang kita wujudkan dalam tindakan. Nah, tindakannya yang benar kayak Pak, ya kita bersyariat. Syariatnya apa? Ikuti aturan yang ada. Artinya Pak lah, ini kita inilah ulun juga pian-pian berataan kita berusaha lah sedapat mungkin untuk mentaati aturan. Bila disuruh membasuh tangan, bujur-bujur. Bila disuruh menjaga jarak, lah. Bila disuruh, nah itu kan sudah dijelas aturannya. Nah jangan dilanggar. Bila disuruh diam di rumah, diam di rumah juga. Nah, artinya bila hajat memang hajat, bila ada keperluan ya sudah ada apa. Tapi bila kada ada hajat, sahibar perjalanan, sahibar hendak keluar refreshing, jangan. Kenapa? Kalau kau
mudarat itu akan kena menimpa kita. Hati-hati pian, penyebarannya kan mudah banget. Tapi aja ada Allah, iya bujur lah. Cuman harus ada syariatnya juga kayak itu lah. Harus ada syariatnya juga. Oleh karena itu ulun menghimbau lewat pian. Ulun nimpa lah seorang abdi negara nih. Dari pemerintah nih. Kalau di tempat kami Pak, di masjid kampus tuh. Sekarang kampus sudah mulai diliburkan. Insya Allah besok nyata libur, karena hari libur lah. Imbahnya gitu dah. Imbahnya tuh kami kada disuruh lagi untuk masuk kantor. Sudah serius jujur Pak. Kita nih pemerintah kita ini sudah melihat kasusnya yang begitu banyak. Kita mengajar kan lawan mahasiswa secara online. Aduh, malihnya mengajar online. Nah, kasihan mahasiswa banyak kepakai datanya, kuotanya habis. Duit aja toh. Nah, bayangkan dia satu mata kuliah berapa belas kali pertemuan yang diambilnya sampai 10 mata kuliah, bayangannya banyak benar habis datanya tuh terpakai. Nah, ini dampak banyak pada dampak termasuk kayak tempat ibadah di kampus kita. Ya ada edaran langsung dari Menteri Agama. Ada bully. Ada bully. Jadi seberataan kayak karpet nih, digulungan berataan. Digulung, dilondrikan, dibersihkan. Kemudian ini Jumat ini perdana nih Pak, ada berjumatan. Perdana ada berjumatan. Kenapa jadi kada berjumatan? Mahasiswanya ada dan lagi. Kan di asrama dibulikan kan berataan. Siapa namanya sih? Warga kampung itu tuh. Jadi gerbang pintu belakang bisa masuk keluar masuk warga dan mahasiswa yang di belakang kampus tuh tutup. Ini Pak dalam rangka mengurangi, membatasi. Mau kayak apa aja ya? Kayak itu Bang, sudah masa darurat Pak. Darurat itu kan kada kawar lagi berlaku hukum normal. Bila normal berlaku hukum, tapi bila kada normal kada berlaku hukum. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Itu dalam kaidah usul fiqh. Bahwa darurat, masa-masa darurat seperti ini itu membolehkan hal-hal yang sebelumnya tidak dibolehkan, tidak dianjurkan. Bagi kita ini Pak ya Allah, memang ini luar biasa ujiannya, luar biasa ujiannya. Mau kada kita? Nah oleh karena itu nih ibu-ibu jualah anak-anak pian ini liburan dulu deh. Jangan dibawai ke mana, pantan. Kita kan tahu Bang dari mana. Nah, maka Pak Allah bola karena kita nih kecil banget peluang untuk terhindar dari penyebaran virus itu. Kecil banget. Kasusnya sudah ada di Banjar, sudah ada dah. Maka berantai itu ya, berantai sudah. Nah, untuk menghindari itu Pak Allah bola kita terutama sekali pian-pian bapak-bapaknya nih, karena memang hajat keperluan kita untuk mencari nafkah. Ya kalau memberi mama mencari lah untuk mencari pegawai. Nah, jangan sampai pian kada berbacaan. Jangan sampai kada berbacaan. Bacaan yang sifatnya memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala bencana dan mara bahaya. Termasuk virus tadi. Doanya apa? Banyak Pak. Di antaranya doa keluar rumah itu luar biasa sebetulnya Pian. Keutamaan dan fadilahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwwata illa billah. Ini bujur-bujur Pak yang menjalankan tauhid aqaidul iman yang kita bahas saat ini. Bujur-bujur menjalankan. Bismillah artinya dengan nama Allah. Tawakkaltu ala Allah. Ulun berserah diri sepenuhnya kepada Engkau ya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali berkat pertolongan Engkau juga ya Allah. Bagus banget Allah. Ya Allah Pak, bagus banget. Siapa aja tuh bila keluar pada rumah ibu-ibunya lah,
Bila pian keluar pada rumah, itu tadi dibaca. Amun kita amun hendak bagus lagi pian dalam hati pulang. Nah, ketika kita keluar nih khususnya bapak-bapak. Nah, khususnya bapak keluar pada rumah, nah membaca doa tadi. Nah, dalam hati kita tambahkan untuk memperkuat itu doa, memperkuat akidah kita, keyakinan kita. Ya Allah, ulun nah titip akan ulun diri ulun sendiri nah, dan keluarga ulun, anak bini ulun. Terserah pihak sambat ngarannya, boleh terserah. Ulun kadang ulun sambati ngaran-ngarannya, ngaran bini disambat, ngaran anak disambat, ngaran ulun pun ulun sambat. Nah, ngaran ulun titipkan, ulun serahkan lawan pian berada dalam perlindungan pian, pengawasan pian, bimbingan pian. Udah ulun pasrah saja lagi. Ya kalau karena kita kada kalau lagi sudah kita ada hajat kepo bila kada kita kada gawe kita dapat duit. Ya apa hendak makan anak ini? Ya apa? Kan itu hajat sudah. Karena mungkin kita kawa menghindari gitu nah. Jadi ini dia ngeri banget sejujurnya. Di tengah isu virus yang luar biasa dahsyatnya nih. Yang kedua, nah ini juga bagus banget. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Itu juga dengan nama Allah. Alladzi la yadurru, yang dengan namanya ma'asmihi, dengan nama Allah tersebut, la yadurru, tidak memberikan mudarat, alaihi, atasnya, syai'un fil ardi, sesuatu yang ada di muka bumi ini, wala fis sama', dan juga di langit. Ini perlindungan gue, karena kan virus itu bisa di atas, di daratan, ya Allah, bisa di udara, di langit, dari langit, macam-macam nah, jadi kita memohon perlindungan dari Allah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari bahaya tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Allah Maha mendengar dan lagi Maha melihat. Kalau yakin pian-pian sudah hafal bacaan ini jadi wirid kita kan. Ya Allah kalau bilang ratibul atas, ratibul hajat itu ada. Nah, itu ada. Jadi silahkan pian membaca itu doa saban keluar pada rumah. Bila pian masuk ke rumah bagus pulang. Nah, selain sebelum mengucapkan salam, pian membaca qul huwallahu surah Ikhlas. Suratul Ikhlas tambahi pulang dengan ayatul kursi. Nah, jangan mamanya abahnya ini jaga alim. Salawas ada virus tiba alim jadi. Mana amalan? Banyak amalan. Anak masuk rumah gue jalan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah tindakannya Pak basuh tangan, Pak. Nah jangan langsung mencium, anak mencium gitu. Nah ada yang dulu nakai, abah basuh tangan dulu. Nah basuh tangan dulu, basuh muka dulu. Ya Allah. Lawan sabun. Nah itu Pak, nampas tuh tauhidnya aman karena juga ya, udah takdir kadang. Tapi insya Allah kita yakin aja. Nah kita yakin aja insya Allah. Karena hadisnya bunyinya kayak itu, tidak ada sesuatu pun yang dapat memudaratkannya dengan membaca doa tadi. Dilindungi, diberi petunjuk, dicukupi, dilindungi, ya apalagi bila pian baca gitu keluar pada rumah pian dibimbing, maksudnya kada pada hasasat tuh pian bisa ini bahan orang bisa layak mau mana itu paling bisa menjadi penyebab pian terjangkit gitu. Nah ayo mau tujuannya jelas sudah, anak kesini menyai aja, sudah situ aja pian layak mau mana, nah itu tinggal kan ingat lagi beli ke rumah. Nah itu karena ada membaca ini doa usaha juga baik usaha karena kita ini kan mungkin kalau dengan usaha manusia Allah dengan usaha manusia ada yakin 0, itu nah ibaratnya 0, sebujurnya gini ini kada pantas kada ada sebujurnya kada memberi manfaat dan mudarat kalau kita meyakini nanti ini. Nah, usaha kita ini kada memberi bekas sama sekali. Nah
Makanya kita serahkan, tapi karena kita disuruh Pak, nah kita gawe ya. Kita berbacaan. Ya Allah, kita melakukan usaha lahir, basuh tangan, apa segala membersih diri, menjaga kebersihan. Nah, menjaga kebersihan. Nah, ada yang berhikmat mana menjaganya. Bagus. Cuman keyakinannya harus itu lah. Ulunit tak kurang bang. Kadang bahan ada jarang bawa masker. Nah, tapi juga ibaratnya yang penting doa itu dulu. Cuman kita tetap helm itu harus nanu tutup. Nah, kemudian kita memang keluar itu ada hajat kita keluar. Itu sudah tawakal ya lagi Allah. Artinya Allah Ta'ala menyempurnakan usaha kita. Nah, Allah yang menyempurnakan. Mudah-mudahan dengan bacaan-bacaan tersebut, boleh kita dihindarkan oleh Allah. Ya Allah. Biarpun kita tatate atau melakukan misalnya interaksi melawan orang yang memang kena atau diduga terkena, Allah kada berkehendak, kada sampai. Nah, atau kalau misalnya sampai juga, mudah-mudahan dimatikan Allah biasanya. Nah kayak itu tuh. Nah, jadi ini himbauannya untuk kita sebaratan. Jadi jangan ya itu tadi. Jadi usaha lahir itu penting juga Pak. Usaha lahir itu penting. Nah oleh karena itu ini himbauan untuk kita sebaratan. Baik Bapak Ibu sekalian. Jadi di dalam kitab ini la ma'buda jadi semuanyaan tadi nang kesambilan tadi ditambah 41 sifat 20 tadi menjadi 50. Ini semua harus masuk ke dalam makna dari kalimat la ilaha illallah. Luar biasa. Ulama kita mengupas la ilaha illallah sampai berkitab-kitab, jilid-jilid, pembahasannya panjang banget, luar biasa. Mau pas la ilaha illallah dijawab perlu waktu yang lama, perlu pembahasan yang panjang supaya ibadah kita, supaya keyakinan kita menjadi mantap dan sempurna. La ma'buda bihaqqin. Nah, artinya kada nang awak disembah. Makanya kita boleh jangan juga terlalu. Ya itu tadi jelum. Artinya ya tetap kita berhati-hati, tetap kita waspada. Cuman jangan terlalu sampai mengalahkan kebesaran Allah dalam jiwa kita. Saking takutannya kita kadang lawan virus. Nah, ya Allah, belum udah melihat di postingan lucu ya, kayak aneh jadinya. Nah, datang laki nih kendaraan, langsung disimbur namanya orang kayak pembasuh kendaraan. Kasihan aja bang, disimbur, urutan, disemprot. Oh aja mata laki ini nggak iya aja bang, itu beratan dia yang disimbur. Ombah itu yang disuruh berapa pulang di tanah, bulak balik, disimbur pulang, disemprot pulang. Ya Allah, timbul gigilan jadinya kayak gigilan. Padahal kan tak juga karena kayak tukaran jualannya tuh nah, belum lagi duitnya, belum lagi macam-macam. Anak-anak ada aja tuh kecil-kecil. Nah adanya kan menjadi bencana nih. Ya Allah, halusnya Pak 150 nanometer mengarang virus tadi. Karena kalau dilihat oleh mata telanjang, mata biasa ada awak, tapi mikroskop hanya kawat lihat bandanya gitu. Ya Allah, halus benar gitu aja kan maulah manusia saduniaan. Artinya Pak, ini Pak ya pelajaran kesan kita. Betapa kuasanya tuh Allah Ta'ala tuh. Nah, non benda yang kada terlihat aja mampu mengalahkan ribuan, ratusan ribu umat sadunia takutan. Nah, biasanya kan Allah Ta'ala nak menunjukkan kekuasaan. Inilah saat-saat kita Pak mengagungkan Allah. Inilah saat-saat kita membesarkan Allah sebetulnya. Perbanyak yang membaca tasbih, membaca istighfar, membaca itu tadi, membaca doa-doa tadi. Mudah-mudahan kita seberataan, khususnya di kota Banjarmasin, dan umumnya di negara-negara kaum muslimin dihindarkan Allah Subhanahu Wa Taala dari bencana musibah ini, dan bagi yang sudah kena mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ma ja'alna jam'ana hadha jam'an marhuma tafarruqan min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbalallah. Bapak Ibu sekalian, berhubunglah karena tadi sudah kita sampaikan kita untuk pengajian kita, nah barangkali perlu dipertimbangkan lagi apakah bertahan atau tidak. Yang jelas nanti belum minta kepastian dari panitia dalam rangka yang menyikapi ini. Ayo kita bertahan semuanya saja, mudah-mudahan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada anak jawaban kita sebetulnya sayang benar kakak ini, sayang benar. Nah, sedih, kita merasa sedih. Banyak benar majlis-majlis taklim sudah mulai diliburkan, sembahyang berjamaah itu sudah mulai, sembahyang Jumatan malah sudah mulai ditiadakan. Sedih benar kita melihat. Jumatan ini masjid yaitu tadi di masjid kampus ulun sedih banyak lihat ulun. Nah, Allah belum. Cuma dibatasi, Pak. Ini dibatasi. Ada banyak kayak ini. Ada banyak. Mengurangi, Pak, dalam rangka mengurangi. Artinya sembahyang berjamaah itu tetap aja. Cuman kan orangnya terbatas mungkin sekitar. Kira itu Pak, ampun Bang Bapak. Sekarang tadi itu ada.